Pengertian dakwah. Yang pertama yaitu kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Yang kedua, definisi dakwah menurut Endang S. Ansari tahun 1991, yaitu upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Pengertian pelestarian budaya. Yang pertama yaitu sebuah bentuk dari kegiatan yang dimiliki dengan tujuan untuk melakukan pemertahanan terhadap budaya yang ada pada sebuah daerah. Kedua, metode yang dilakukan untuk melestarikan suatu budaya seperti dengan cara mengetahui seluruh budaya yang kita miliki, mengajarkan kebudayaan yang kita ketahui kepada orang lain, dan melakukan seluruh macam bentuk dari kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Lalu yang ketiga, manfaat dari pelestarian budaya, yaitu meningkatkan seluruh wisatawan lokal, meningkatkan devisa negara, dan menimbulkan sebuah kebanggaan tersendiri. Makna budaya dan dakwah. Yang pertama, budaya merupakan hal yang melekat dalam diri manusia, karena budaya muncul bersamaan dengan munculnya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Budaya terdiri dari dua kata, budi dan daya. Ia bermakna daya dari budi yang tercitra melalui cipta, karsa, dan rasa. Yang kedua didasarkan pada makna asal katanya. Kebudayaan dapat dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal budi. Lalu yang ketiga, sedangkan menurut si Klaken, sebagaimana dikutip Supartono, terdapat 7 unsur yang membangun konsep kebudayaan, yaitu sistem keagamaan dan upacara keagamaan, sistem kelembagaan dalam masyarakat, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, dan kesenian. Selanjutnya, korelasi dakwah dengan kelestarian budaya. Aktivitas dakwah dan kelestarian budaya itu memiliki keterkaitan yang erat dalam bentuknya yang resiprokal atau timbal balik, sinergis, dan kohesif. Nah, keduanya itu saling mendukung eksistensinya masing-masing. Nah, jadi budaya mendukung keberlangsungan dan keberhasilan dakwah, sementara dakwah itu mendukung kelangsungan dan kelestarian budaya. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah yang dilestarikan adalah budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Gitu ya. Budaya seperti apa? Yaitu kebudayaan yang tetap berada dalam syariat Islam, yang tetap mengesahkan Allah, seperti itu. Selanjutnya, hubungan resiprokal antara dakwah dan budaya. Dari sudut kepentingan budaya, yang pertama, aktivitas dakwah dapat memberikan sumbangan berharga bagi kelestarian budaya. Jadi budaya dapat terus mengambil pelajaran dari setiap kegiatan dakwah untuk mempertinggi nilai kebudayaannya. Nah, di sini dakwah itu diarahkan pada pengisian makna dan nilai-nilai Islami yang integrasi ke dalam budaya yang akan dilestarikan. Jadi budaya memiliki nilai-nilai Islami yang tinggi, seperti itu. Nah, yang kedua, aktivitas dakwah dapat memberi sumber inspirasi bagi budaya dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya di tengah persaingan budaya global. Nah, di sini kita bisa ambil contoh seperti film Ayat-Ayat Cinta, di mana di situ ada aktivitas dakwah. Nah, pada masa global seperti ini, di era globalisasi, anak-anak muda atau semua kalangan itu menyukai film. Jadi itu dibuat film. Nah, bisa jadi seperti aktivitas dakwah seperti itu dapat menginspirasi budaya, kelestarian budaya. Jadi mereka dapat menampilkan kebudayaannya itu berupa dapat dijadikan film atau
bagaimana, seperti itu kan juga bisa dijadikan inspirasi seperti itu. Yang ketiga adalah aktivitas dakwah memiliki relasi dengan budaya dalam kaitannya dengan nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan kewarganegaraan sejalan dengan nilai Islam yang memuliakan dan menyelamatkan umat. Nah, itu sudah jelas ya. Nah, kemudian dari sudut kepentingan dakwah. Nah, yang pertama, budaya memiliki suatu kearifan yang mampu membimbing setiap peristiwa dakwah agar berjalan dengan arif, bijaksana, dan mengena kepada sasaran. Yang kedua adalah budaya dapat menyediakan segudang bahan yang berpotensi bagi kualitas dakwah untuk memaksimalkan keberhasilan dakwah itu sendiri. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa perlibatan budaya pada kegiatan dakwah itu dapat menarik perhatian dan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada kegiatan dakwah tersebut. Karena apa? Karena mereka itu memiliki rasa kebanggaan pada kebudayaannya, seperti itu. Nah, budaya juga dapat menentukan bagaimana kegiatan dakwah itu diselenggarakan, entah metodenya, tekniknya yang dipilih dakwah yang mempertimbangkan budaya lokal, budayanya di situ, seperti itu. Nah, budaya itu juga sebagai media dakwah, seperti itu wayang, seperti yang dilakukan Wali Songo itu, wayangan juga dapat sebagai media dakwah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah budaya itu dapat menentukan sebuah materi yang disajikan dalam sebuah peristiwa dakwah. Jadi pemilihan materi dakwah itu mengikuti pertimbangan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirnya nun wa kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.